Lagi-lagi Pak Jokowi lagi yang disalahkan soal kereta cepat. Kenapa memangnya kalau tidak dibayarkan APBN? Kan bagus. Hah? Memang itu konsepnya dari awal. B2B, business to business antara Indonesia dan Cina. Jadi bukan G2G ya, government to government. Lebih bagus dan antara yang bayar. Almarhum Faisal Basri mengatakan, sampai kiamat pun hutang Wus takkan mampu dibayar oleh pemerintah Indonesia. Kejadian kan? Nah, kalau saran gua mendingan suruh Jokowi yang bayar, soalnya dia yang tanggung jawab harusnya, yang nafsu pengen bangun itu proyek yang ya kegunaannya pun belum jelas gitu loh. Kasihan negara ini sebenarnya. Kayak gini nih, kerja mulut lebih cepat daripada kerja otaknya. Tapi sok tahu, tapi sok pinter. Baru baca judul, baru dengar separuh, udah di-share, udah disebarluaskan. Contoh manusia yang kerja otaknya kerja mulutnya lebih cepat daripada kerja otaknya. Itulah anakan wabah dan ternak dajjal dan juga jongos-jongos banteng. Lah kalau begitu enak dong termul, berlomba-lomba dong bakal punya kereta api cepat. Nanti di masa depan anak cucu saya bakal punya kereta api cepat dong kalau gitu. Termul enak dong, termul bakal punya kereta api cepat kalau dibayar sama termul doang, sama Jokowi doang. Berarti yang punya kereta api cepat itu berarti keluarga Jokowi, keluarga termul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang lanjutan kabar terkait utang kereta cepat yang sudah mulai jatuh tempo yang harus dibayar kepada Tiongkok ya. Dan kita ketahui bersama ya, isu itu dinarasikan agar para ternak Mulyono lah yang membayarnya. Bukannya marah ya kan. Para ternak Mulyono justru senang dan bahagia ya kan. Sebab kalau itu benar-benar terjadi, maka ternak Mulyono akan benar-benar mulia. Benar-benar mulia ya, ternak Mulyono akan benar-benar mulia. Karena akan menjadi satu-satunya ternak di dunia ini yang punya perusahaan kereta cepat. Bayangkan ya, berapa penghasilan yang bisa dikantongi oleh ternak Mulyono per bulan, per tahun ya, jika kereta cepat itu benar-benar menjadi milik ternak Mulyono. Dari sini paham kan bahwa ternak onta dan kebo itu bisanya cuma asal jeplak, dia nggak memikirkan implikasinya ya. Kalau ternak Mulyono itu patungan urunan, bisa lah bayar utang kereta cepat itu, pasti bisa ya kan, iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lagi-lagi Pak Jokowi lagi yang disalahkan soal kereta cepat. Kenapa memangnya kalau tidak dibayarkan APBN? Kan bagus. Hah? Memang itu konsepnya dari awal. B2B, business to business antara Indonesia dan Cina. Jadi bukan G2G ya, government to government. Lebih bagus dan antara yang bayar. Tidak memakai pajak rakyat, tapi menggunakan dividen atau profit keuntungan dari Danantara. Itu udah lebih jelas daripada harus membebani APBN. Ya, kereta cepat sudah berhasil dibangun. Cuma, ya bagaimana mungkin lebih mengintegrasikan lagi dengan tol, kemudian akses lagi yang lebih dipermudah. Ini kan baru 1 tahun jalan, nggak mungkin langsung moncor, langsung rame begitu kan, ya. Ini berjalan 10-20 tahun.
Jadi begitu kawan-kawan, jangan selalu nyalahkan Pak Jokowi. Kita dukung terus pembangunan, infrastruktur harus terus dibangun demi Indonesia modern. Jangan kita ikutin pola pikir primitif. Loh iya ya, kan sudah kita dengar dulu ya bahwa kereta cepat itu bukan G2G ya, bukan government to government, tapi business to business. Jadi memang ini bisnis semacam apa namanya ya, BUMN lah begitu ya, bisnis yang milik negara gitu loh. Jadi ya pembayaran utangnya tidak melalui APBN dan memang itu sudah disampaikan sejak awal gitu loh. Paham nggak? Iyalah, mikir sikit lah ya, pakai otak sikit. Biar kalau bikin narasi itu nggak memalukan macam kayak gini ya. Lanjut. Menq Purbaya tolak dan tak mau utang kereta cepat WUS ditanggung APBN. Kalaulah dulu Jokowi itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ignatius Jonan, mungkin kereta cepat takkan seperti sekarang ini ya. Tapi semua sudah jadi bubur. Jokowi maksa tetap membangun kereta cepat dan akhirnya almarhum Faisal Basri mengatakan sampai kiamat pun hutang WUS takkan mampu dibayar oleh pemerintah Indonesia. Kejadian kan? KAI sudah mulai kewalahan, hutangnya semakin menggunung dan pemerintah Prabowo mau tak mau mencari solusi karena kebijakan yang dibuat oleh Jokowi beberapa tahun yang lalu. Aduh. Wuis, katanya, ya kan tadi, kalau seandainya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ignatius Jonan, emang Ignatius Jonan itu siapa? Dia kan menteri yang dipilih oleh Jokowi sebagai menteri perhubungan, ya kan? Tetapi kan keahliannya, tolok ukurnya, pola berpikirnya kan belum tentu benar. Ingat loh ya, siapapun ya, bukan hanya lingkup negara, sampai lingkup pribadi saja ya. Hanya orang yang mau mengambil resikolah yang akan mendapatkan mutiara. Karena kata Soekarno, hanya orang yang menyelam ke dasar lautan yang mendapatkan mutiara. Jadi kalau bangsa dan negara ini ingin maju, ya harus melakukan hal-hal yang bagi orang lain itu dianggap tidak wajar, tidak mungkin. Kita lakukan untuk kita tunjukkan menjadi mungkin. Itu semangatnya Pak Jokowi, seorang tukang kayu. Dari sini saya semakin paham bahwa kenapa kalian itu selalu kalah ya. Junjungan kalian selalu kalah dalam bertanding ya karena kalian koplak ya kan. Lanjut. Yang lagi ramai sekarang ya, jadi ada kasus untuk pembayaran hutangnya WUS ya, yang dimana Danantara atau KAI itu minta sama Kemenkeu, Kementerian Keuangan untuk bayar menggunakan APBN. Nah kalau saran gua mendingan suruh Jokowi yang bayar, soalnya dia yang tanggung jawab harusnya, yang nafsu pengen bangun itu proyek yang ya kegunaannya pun belum jelas gitu loh. Kasihan negara ini sebenarnya. Suruh aja dia yang bayar kalau kata gua mah. Soalnya kan dulu juga katanya kemungkinan juga kan banyak isu beredar kalau misalkan Jonan itu nggak setuju untuk kereta cepat ini sampai dia di reshuffle gitu loh. Jokowi suruh bayar, suruh tanggung jawab lah, rusak tuh. Nah ini ya, ini manusia bodoh, paling bodoh sedunia ya menurut saya. Negara yang berhutang tetapi Jokowi yang disuruh bayar. Tetapi kan itu atas inisiatif Jokowi. Oke, kalau Anda menginginkan Jokowi yang membayar, maka ada syaratnya. Kereta cepat itu harus milik Jokowi. Kereta cepat itu dikelola oleh Jokowi. Keuntungan kereta cepat itu harus masuk ke kantong Jokowi. Baru Jokowi harus bayar gitu loh. Tapi kalau dikelola oleh negara, ya kan, kemudian keuntungannya masuk ke kas negara, lah kok bisa Jokowi yang disuruh bayar? Aduh, sebelum ngomong pastikanlah otak kau itu nggak ketinggalan di pantat ya. Lanjut. Tagih tuh ke Jokowi itu bayar utang kereta cepat. Wah, itu lu jangan teriak-teriak kayak gitu. Biasanya kalau orang teriak-teriak itu tanda tidak dalam, dangkal. Ngapain lu teriak-teriak? Lu jelasin aja dulu kenapa alasannya harus Jokowi yang bayar utang kereta cepat. Kenapa? Oh ini bisnis kan, dan udah ditampung oleh Danantara dong, BUMN di konsorsium itu. Ngapain lu teriak-teriak Jokowi ganti? Saya dan seterusnya, lalu saya dipanggil Pak Presiden 16 Mei 2016. Oke.
Ini entah tahu dari mana ini. Entah tahu kelompoknya 24, entah tahu kelompoknya 16. Ada yang bilang, silahkan Jokowi pupu papa termul bayar sendiri tunggakan kereta jangan bebani APBN. Lah kalau begitu enak dong termul, berlomba-lomba dong bakal punya kereta api cepat. Nanti di masa depan anak cucu saya bakal dapat ini dong, bakal punya kereta api cepat dong kalau gitu. Termul enak dong, termul bakal punya kereta api cepat kalau dibayar sama termul doang, sama Jokowi doang. Berarti yang punya kereta api cepat itu berarti keluarga Jokowi, keluarga termul. Berarti keluarga Jokowi dan keluarga termul aja yang punya kereta api cepat. Kalau yang lainnya apa kabar? Begitu. Berarti yang lainnya cuma sewa aja nanti. Enak dong punya gaji dari sewaan kereta api. Berarti termul kaya dong kalau gitu. Berarti yang punya kereta api cepat hanya termul sama Jokowi, berarti keluarga Jokowi gitu. Kalau nanti dibayarinnya sama termul sama keluarga Jokowi gitu. Enak dong. Baguslah kalau gitu, saya mau kalau gitu. Berarti saya kalau harus bayar kereta api cepat, berarti saya punya kereta api cepat dong nanti. Karena dibayarnya ya sama saya, ya harus sama siapa? Enak dong saya punya kereta api cepat. Keluarga saya nanti hidupnya bahkan cerah dong kalau gitu. Apa ya mereka itu kalau ada beban tidak mau gitu ya. Selagi enaknya dia mau begitu aja gitu ya. Enak dong saya kalau gitu, saya nanti bakal punya kereta api cepat dong. Termul bakal punya kereta api cepat dong kalau gitu. Ini yang komen siapa ya ini ya? Silahkan Jokowi pupu papa termul bayar sendiri tunggakannya. Kereta jangan bebani APBN. Enak dong kalau gitu. Termul punya kereta dong nanti kalau gitu, kalau dibayar sama termul. Mau dong kalau gitu saya. Nah, ya ini menarik sekali, ya kan? Walaupun berbicaranya agak terbata-bata dan mungkin agak sedikit sulit dimengerti, tetapi kita sama-sama memahami lah apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh netizen barusan ya. Salah satu Ternak Mulyono. Nggak keberatan kalau disuruh patungan membayar utang jatuh tempo kereta cepat. Iyalah. Karena kalau benar-benar itu terjadi, maka Ternak Mulyono adalah satu-satunya ternak yang paling mulia di dunia ini, yang memiliki sebuah perusahaan tingkat nasional, ya kan, yang mengelola kereta cepat. Bayangkan berapa penghasilannya. Coba bayangkan berapa uang yang bisa digunakan untuk membiayai Gibran atau siapalah ya yang didukung nanti untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kalian semakin kalah karena dana kampanye Ternak Mulyono akan tidak terbatas. Iyalah, dan akan kaya-kaya semua. Aduh, lanjut. Ketika diminta untuk menanggung hutang oleh Danantara ya melalui anakan wabah, anakan ternak dajjal dan jongos-jongos banteng. Euforia menanggapi statement dari Menteri Keuangan Pak Purbaya soal KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina, dan langsung menyudutkan minta Ternak Mulyono untuk membayar hutang. Kayak gini nih, kerja mulut lebih cepat daripada kerja otaknya, tapi sok tahu, tapi sok pinter. Sudah nyimak belum isi statement sepenuhnya dari Menkyu Purbaya? Seolah-olah pemerintah angkat tangan soal KCIC. Saya bacakan di sini ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak mau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS. Apa alasannya?
Kau sudah baca belum alasannya apa? Baru baca judul, baru dengar separuh, udah di-share, udah disebarluaskan. Contoh manusia yang kerja otaknya kerja mulutnya lebih cepat daripada kerja otaknya. Itulah anakan wabah dan ternak dajjal dan juga jongos-jongos banteng. Purbaya mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara sebagai holding BUMN harusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk ke kasnya. Anakan wabah ngerti dividen nggak? Anakan wabah, jongos-jongos banteng ngerti dividen nggak? Cari tahu di Mbah Google. Ya, ada banyak dividen itu apa. Dividen BUMN berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak. PNBP berupa kekayaan negara yang dipisahkan. KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina di bawah Danantara. Artinya kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri. Sudah punya dividen sendiri. Berapa dividen dari Danantara? Rata-rata 80 triliun per tahun, bahkan lebih. Dengan dividen yang dimiliki oleh Danantara itu seharusnya mereka bisa mengelola dengan manajemen mereka. Itu yang dimaksudkan Menteri Keuangan dan kalian, anakan wabah, jongos-jongos banteng memblow up. Seolah-olah pemerintah tidak mau menanggung beban hutang KCIC. Pertanyaan saya sangat-sangat simple. Kalau pola-pola pikiran masyarakat, generasi-generasi muda di Indonesia, pemikirannya semua seperti anakan wabah, jongos-jongos banteng, kapan maju negara kau? Negara tetangga berlomba-lomba juga ingin memiliki kereta cepat. Dan ketika Indonesia sudah memiliki kereta cepat, kalian banyak pola, banyak mulut. Kenapa Menteri Keuangan Pak Purbaya menyatakan seperti itu? Sekali lagi ditegaskan bahwa KCIC itu di bawah Danantara yang merupakan holding company dari BUMN. Holding company dari BUMN sudah memiliki dividen 80 triliun lebih setiap tahun. Dan Menteri Purbaya juga menyatakan tidak adil jika APBN harus ikut menanggung. Karena penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara. Ngerti tidak maksudnya? Kalau tidak bisa mendengar dengan baik, baca. Kan banyak di media sosial. Ini saya baca yang punya Detik Finance. Yang saya baca ulasan dari Detik Finance. Jadi sebelum men-share sesuatu, nge-post sesuatu, dicerna, disimak, ditelaah apa yang dimaksud oleh seseorang menyampaikan sesuatu. Tapi saya tidak kaget. Ya, tidak kaget. Tugas kalian memang seperti itu. Tugas kalian sebagai basar-basar anakan wabah, ternak dajjal, ataupun basar-basar banteng memang seperti itu. Memang seperti itu. Bukan membodohi, tapi kalian memang dijadikan basar karena bodoh. Untuk menyebarkan hal-hal yang bodoh. Pak Purbaya juga menyampaikan, jadi ini akan dipisahkan swasta sama government. Swasta sama government. Paham tidak pemisahan itu? Kalau tidak paham, baca lagi, belajar lagi baca, mengejak lagi. Eja lagi. Tetapi yang terakhir kuncinya adalah Menteri Keuangan Purbaya mengaku dirinya belum diajak diskusi oleh manajemen Danantara terkait permintaan untuk APBN mengelola utang WUS. Menteri Keuangan Purbaya mengaku dirinya belum diajak berdiskusi. Paham tidak artinya? Paham tidak anakan wabah, ternak dajjal, dan jongos-jongos banteng? Gimana menurut teman-teman ya? Terkait konten yang baru saja kita saksikan ya, yang hanya terdengar suaranya saja ya. Intinya yang ingin disampaikan oleh netizen barusan adalah ternak abah ya, atau ternak onta dan ternak kebo ya, itu nggak paham
dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya. Tapi nggak paham, udah bacot duluan, udah ngata-ngatain Jokowi yang biadab lah, yang beginilah, yang begitulah. Ya seperti itulah ya karakternya para pembenci Jokowi. Kalau tidak kalau tidak termakan hoax ya, yang menyebarkan hoax gitu loh ya kan. Karena memang EQ-nya cuma 78. Lanjut. Utang kereta cepat bukan dari uang rakyat. Pernah dengar kabar soal utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Banyak yang takut itu dibayar pakai uang rakyat. Tapi tenang, kata Menteri Keuangan Purbaya, tidak ada 1 rupiah pun dari APBN. Jadi siapa yang bayar? Jawabannya Danantara, lembaga yang mengatur investasi BUMN. Mereka punya dana dari dividen dan keuntungan perusahaan-perusahaan negara, bukan dari pajak kita. Caranya bisa lewat suntikan modal, restrukturisasi utang, atau pakai hasil keuntungan BUMN. Intinya, proyek tetap jalan, rakyat nggak ikut nombok. Jadi kalau ada yang bilang utang kereta cepat dibayar pakai uang rakyat, sekarang kamu udah tahu faktanya. Uang rakyat aman, proyek tetap melaju. Hush. Dengerin, utang kereta cepat itu sejak awal memang tidak dibebankan kepada APBN. Jadi, ketika Purbaya menolak membayar utang APBN, itu nggak salah. Salahnya di mana? Kok digoreng macam kayak gitu? Kelihatan kali kau itu nggak punya otak, kalian semua itu. Atau punya otak tapi mungkin ketinggalan di pantat, ya kan? Ngapain menyalah-nyalahkan Jokowi? Indonesia punya kereta cepat, ingat loh. Kereta cepat Indonesia ini, ya kan? Itu menyebabkan negara-negara tetangga kita semacam Singapura dan juga Malaysia, Brunei Darussalam dan juga Thailand, Laos, Vietnam ya dan kawan-kawannya itu pada kebakaran jenggot, bro. Iri, bro. Lah kita yang memiliki kereta cepat kok malah menyalah-nyalahkan Jokowi. Koplak nggak ya? Sangat koplak lah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.